Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kita bersama pada saat ini memasuki persekutuan ibadah keluarga masih dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai peribadahan kita pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424, kita menyanyikannya di baitnya yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam kasih dan setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, hari baru yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh melakukan berbagai aktivitas kami teristimewa. Kami boleh bersama duduk dalam hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah keluarga, bahkan di dalamnya kami menaikkan pujian, doa syukur kepada Tuhan. Bukti kehadiran Tuhan pada saat ini adalah ketika kami diberikan kesempatan untuk bersama mendengar firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, berkenanlah Engkau mendiamkan segala suara dalam hati dan pikiran kami, supaya hanya suara Tuhan yang dapat kami dengar bersama pada saat ini, dan kami dapat memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, pembacaan pada saat ini terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman, tetapi juga yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini bertema pikirkanlah semua yang positif. Untuk menjadikan atau menciptakan sebuah kehidupan yang berbahagia, yang membawa sukacita, tentunya setiap manusia harus atau hendaknya memiliki pikiran yang positif, baik
berpikir positif tentang diri sendiri, berpikir positif tentang keadaan, lingkungan, kenyataan yang ada, segala hal yang terjadi, apa yang dia terima dalam kehidupannya, dan juga berpikir positif tentang orang lain. Kita seringkali temukan Bapak Ibu, Saudara terkasih sekarang ini di sosial media, baik di Instagram atau Facebook, WhatsApp, ya, kita akan menemukan banyak orang yang berkomentar negatif tentang akun seseorang. Ketika posting kebahagiaan, ada orang yang mengatakan bahwa itu terlalu pamer gitu ya, atau kalau ada orang yang sedang berduka, sedang sedih, dia posting, kemudian ada yang dikomentari, wah terlalu berlebihan, terlalu lebay dan lain sebagainya. Ya, banyak orang susah untuk bisa membangun pikiran yang positif, untuk bisa menerima keadaan orang lain dan juga menilai segala sesuatu itu dari sisi yang positif dan kemudian memberikan tanggapan atau komentar yang positif juga demi membangun sebuah relasi yang baik dengan orang lain. Ya, karena setiap orang pasti punya caranya sendiri untuk mengekspresikan sesuatu. Ada orang yang kalau dia mungkin berbahagia, dia akan tenang-tenang saja, tidak terlalu menampilkan itu, tidak terlalu ekspresif. Tapi ada juga orang yang ekspresif, kalau dia senang dia akan mengatakan dan menyatakan melalui tindakannya, melalui apa yang dia lakukan bahwa dia sedang senang. Ya, kalau ada yang sedih, ada juga orang yang ekspresif kalau dia tidak bisa menutup dirinya bahwa dia hari ini mungkin sedang sedih begitu. Ya, setiap orang punya caranya masing-masing untuk menyatakan sesuatu, dan setiap orang juga punya pendapatnya masing-masing dalam menilai sesuatu. Kita melihat pada hari ini ketika firman Tuhan yang dituliskan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi melalui tulisannya dalam penjara, mau menyatakan bahwa sekalipun dalam keterbatasan dia tidak bisa berjumpa langsung dengan orang di Filipi, tetapi dia mau berbagi sukacita bagi orang lain dan tetap berharap bahwa dia menjadi bagian dalam kehidupan bersama dengan jemaat Filipi, dan orang Filipi pun merasakan kehadiran Paulus sekalipun dia pada waktu itu dalam kondisinya yang terbatas. Dia mau hadir, tetap mau hadir dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi, dalam membina iman mereka yang ada di sana, supaya orang Filipi dalam segala tantangan pelayanannya, dalam identitasnya, di tengah-tengah kehadirannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak kemudian menjadi orang-orang yang tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai penerus atau pemberita Injil di tengah-tengah kehidupan mereka, karena mereka berpikir bahwa Paulus sudah dipenjara. Mereka mungkin bisa saja takut dengan membagikan atau menyatakan bahwa diri mereka adalah orang Kristen. Tetapi Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini mau menyatakan kepada orang Filipi untuk mereka tetap berpikir positif dan percaya bahwa pelayanan mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan asal mereka benar-benar tekun, benar-benar menjalankannya dengan sukacita, dan mereka tetap berpikir positif bahwa ketika mereka tetap bersukacita dalam pelayanan mereka, mereka akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan mereka bersama dengan orang-orang lain. Nah, kita melihat bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Rasul Paulus memberikan kekuatan, dorongan spiritualitas untuk mereka melihat kembali kehadiran mereka sebagai orang yang percaya. Untuk bagian yang pertama, Rasul Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya. Dia mau menyatakan bahwa dalam hal ini orang Kristen harus hidup dalam kebenaran, dan sumber kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Dan dalam kehidupan, ya, banyak kali kita berjumpa dengan kebohongan, dengan tindakan kejahatan, tindakan yang benar-benar menyimpang dari firman Allah. Tetapi orang Kristen harus tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupannya, sebab Allah yang disembah adalah Allah yang benar, sumber kebenaran dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita melakukan kebenaran, membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kalau ada yang bersuka cita, kita bersama-sama bersuka cita dengan mereka. Kalau ada yang berduka cita dengan mereka, berduka cita, kita hadir juga memberikan empati kepada mereka yang berduka, sehingga orang yang berduka dihiburkan, mereka yang bersuka cita semakin bersuka cita karena kita hadir untuk senantiasa ada dalam setiap bagian kehidupan orang lain untuk mendukung mereka. Itu adalah perbuatan-perbuatan kebenaran, sebab perbuatan kebenaran mendatangkan sukacita di dalam kehidupan. Lalu dikatakan lagi oleh Rasul Paulus, pikirkanlah semua yang mulia, ya. Semua yang mulia dimaksudkan adalah semua hal yang berharga. Jadi di sini Rasul Paulus mau menyatakan bahwa orang percaya harus benar-benar, ya, melihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah disucikan, dikuduskan, maka hidup mereka berharga. Jadi memakai tubuh yang Tuhan karuniakan sebagai sebuah anugerah yang Tuhan karuniakan pada kita masing-masing, dan kita memiliki talenta keistimewaannya masing-masing. Itulah sebabnya mengapa kita disebut berharga, karena Allah mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi, menyatakan kasih itu kepada orang lain. Itulah yang disebut pikirkanlah semua yang mulia. Semua yang mulia, kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dianugerahi keselamatan. Kita dikasihi oleh Allah, maka kita harus mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita, sama seperti kita mengasihi Allah. Lalu selanjutnya, pikirkanlah semua yang adil, pikirkanlah semua yang suci, pikirkanlah semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Bagaimana orang Kristen dapat melakukan hal-hal ini? Dia harus sadar betul bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dia harus menjadi berkat dengan senantiasa berlaku adil, tetap ada dalam kekudusan, kesucian, mempertahankan hidupnya tetap bersih. Lalu dia tetap berpikir atau mendatangkan sukacita dengan melakukan hal yang manis, hal yang baik, ya, hal yang membawa sukacita dengan orang lain. Lalu kemudian hal-hal yang sedap didengar itu harus keluar dari mulut kita, bukan cacian, bukan makian, bukan kata-kata yang membawa orang lain terluka hati mereka karena kita mengatakan hal itu. Lalu yang disebut kebajikan juga di sini, kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang tidak merusak dan menghancurkan, karena orang yang mengasihi Allah, dia akan senang hidup di dalam persekutuan yang bersatu, yang kokoh, yang saling mendukung, menguatkan, sehingga kehidupan kita, kehadiran kita bermanfaat bagi orang-orang ada di sekitar kita. Lalu orang Kristen pun juga senantiasa harus memikirkan semua hal yang patut dipuji. Maksudnya di sini adalah mengarahkan pikiran pada hal yang mendatangkan kebaikan, gitu ya. Bukan malah
Tadi seperti saya katakan di awal, kalau ada orang yang sedang menunjukkan bahwa dia bersuka cita, kita menganggap itu terlalu berlebihan, terlalu lebay dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang melihat kebahagiaan orang lain adalah bagian yang juga kita syukuri, bahwa sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan itu, demikian dalam kehidupan kita juga pun Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan yang sama, karena sebagaimana mereka diberkati, demikianlah kita juga diberkati. Maka kita belajar setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dari pengalaman kehidupan orang lain, kita pun melihat bahwa sebagaimana Allah mengasihi orang lain dengan demikian luar biasa, dengan berkat yang melimpah, kita pun juga dikasihinya dengan cara yang sama. Tidak ada yang dibedakan oleh Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, bahwa Rasul Paulus mau menyatakan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didengar dari teladan kehidupan Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus, mau dan harus dilakukan oleh orang-orang yang menjadi murid ya, atau menjadi orang-orang, sekelompok orang-orang yang diajar, dididik dalam spiritualitas mereka untuk mengenal Kristus bersama dengan Rasul Paulus, dalam hal ini jemaat yang ada di Filipi. Mereka sudah melihat bagaimana Rasul Paulus dengan penuh kasih melayani di tengah-tengah mereka, demikian kasih yang sama. Bahkan Rasul Paulus berharap mereka melakukan hal yang lebih baik, jauh lebih baik. Ya, sehingga ketika dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus mau menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah, dia harus dapat mengendalikan pikirannya, berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang baik, menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kebajikan, kebahagiaan, keadilan, sukacita bagi orang lain. Itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari setiap hari kita bangun pikiran-pikiran yang positif. Kita mengajak ya, berusaha membangun pikiran positif dalam diri kita, sehingga selalu ada energi atau semangat untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga, dalam kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan, atau juga dalam kehadiran kita bersama dengan orang-orang lain di luar sana, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu membawa kebaikan, selalu menjadi hal yang membangun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teruslah menjadi berkat. Jangan pernah menyerah ketika ada kalanya kita sedang berada dalam posisi yang tidak semangat, atau kita saat ini sedang dalam pergumulan yang berat sehingga kita tidak mampu menjalani aktivitas kita dengan sukacita. Ingatlah kembali bahwa kasih Allah sempurna di dalam kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga dalam segala keadaan yang terjadi, kita harus melihat bahwa itu adalah bagian di mana Tuhan sedang memproses atau mendidik kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Teruslah nikmati setiap proses Tuhan dalam kehidupannya. Teruslah berpikir positif sehingga kehidupan kita selalu membawa damai sejahtera. Maka Allah akan senantiasa memberkati dan senantiasa menyertai kita dalam segala segi kehidupan yang kita alami bersama. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.
mengakhiri ibadah kita bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424 menyanyikan baitnya yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus, bersinar aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap hari kami selalu Tuhan ingatkan. Kami bersyukur bahwa setiap kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan adalah baik bagi kami. Sekalipun terkadang banyak hal yang harus kami hadapi, kami berjumpa dengan persoalan-persoalan yang begitu sulit untuk kami pecahkan. Tetapi melalui kekuatan firman Tuhan pada saat ini kami belajar untuk berpikir yang positif, untuk membangun semangat dalam diri kami yang setiap hari memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sekalipun kami sedang dalam pergumulan yang berat, kami tetap membawa sukacita dan kehidupan kami bermanfaat bagi orang lain. Karena kami percaya bahwa saat ini persoalan yang kami alami bukanlah hal yang tidak mampu kami lewati, tetapi melalui kekuatan Tuhan kami mampu melewati segala sesuatu, sehingga kami bersukacita, belajar untuk bersyukur karena Tuhan selalu menilik akan kehidupan kami. Biarlah kekuatan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk selalu berpikir yang positif dalam kehidupan ini, dan kami selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehadiran kami bersama dengan yang lain. Berkati suami kami Tuhan, berkati istri kami, berkati anak-anak kami dalam setiap tanggung jawab aktivitas setiap hari. Tuhan jaga dan sertai kami, supaya kami boleh menjadi rumah tangga Kristen yang betul-betul berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan hari ini, kami betul-betul menjadi keluarga yang membawa sikap yang baik, selalu berpikir positif, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, biarlah persekutuan ibadah keluarga GPB Jemaat Gibeon Rumbai terus berlanjut dengan baik sampai kami semua boleh kembali berjumpa dalam persekutuan, berjumpa satu sama lain. Kami berharap Tuhan bahwa pandemi ini lekas berakhir, sehingga kami kembali berjumpa dengan saudara seiman, berjumpa dengan teman-teman kami, dan kami boleh bersama-sama kembali membangun relasi yang baik dan sama-sama kembali terhimpun dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami bersama ke depannya di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyempurnakan segala hal yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup kami, dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas kembali. Shalom.